Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Hafisa dari jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor NIM 23105120008. Saya akan membuat video YouTube tentang maraknya pinjaman online yang ilegal. Pertama, kita masuk dulu. Pinjaman online ilegal ini adalah pinjaman yang bisa cair secara online tanpa bertemu langsung dengan peminjam ataupun orang yang dipinjamkan. Pinjaman online ilegal ini disebut ilegal karena tidak terdaftar dalam OJK dan biasanya untuk meminjam di sini syaratnya sangat mudah dan dapat terjadi pencurian data yang dilakukan oleh perusahaan peminjam yang tak bertanggung jawab. Biasanya pinjaman online ilegal ini akan diambil oleh masyarakat saat kebutuhan sangat mendesak. Beberapa faktor penyebab pinjaman online ilegal, yang pertamanya yaitu karena adanya desakan untuk membayar hutang lain. Contohnya, seseorang sedang melakukan kredit motor, namun tanggalnya udah sampai, tanggal jatuh temponya udah nih, terus kita nggak ada uang untuk bayarnya, maka akan terfikirkan untuk pinjam online ini aja deh. Yang kedua, faktornya yaitu latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Biasanya itu akan dipinjam untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, karena dananya cair lebih cepat tanpa proses panjang seperti saat meminjam di bank. Yang keempat, memenuhi kebutuhan gaya hidup. Kan ada tuh orang-orang yang kayak nggak pengen hidup gaya hedonisme gitu kan, padahal kemampuan ekonominya bukan segitu. Nah, itu akan menjadi salah satu faktor untuk melakukan pinjaman online ilegal. Yang kelima, yaitu untuk kebutuhan mendesak. Keenam, perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini hampir sama dengan kebutuhan gaya hidup. Perilaku konsumtif ini contohnya suka beli barang-barang yang misalnya nggak butuh-butuh banget gitu kan, dan ini akan mengeluarkan banyak pengeluaran dan seseorang bisa terjerat pinjaman online karena sifat konsumtif itu. Yang ketujuh, tekanan ekonomi. Dan yang kedelapan, membeli gadget baru. Yang ke-9, untuk membayar biaya sekolah. Dan yang ke-10, literasi pinjaman online yang rendah. Ini sangat-sangat menjadi faktor utama di Indonesia karena memang masyarakat mempunyai kebiasaan literasi yang rendah dan tidak menerapkan gitu. Mereka, ini ada nih pinjaman online, cepat cairnya, syaratnya mudah, maka mereka akan tergiur dan tanpa memikirkan apa efek buruk dari apa yang ia lakukan. Oke, itu yang menjadi faktor pinjaman online yang dapat saya sampaikan. Kemudian biasanya peminjam bisa dari berbagai kalangan seperti guru, korban PHK, ataupun ibu rumah tangga. Dampak dari pinjaman online ilegal ada dua. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya, kita bisa menolong kita di saat mendesak, bisa membantu sesaat. Dan yang kedua, dampak negatif. Dampak negatifnya ini sangat banyak. Salah satunya itu bisa terjadi pencurian data, dan yang kedua, bunga dari pihak yang meminjamkan itu bakal besar, maka itu akan membuat peminjam semakin sulit untuk membayar, sedangkan yang minjam rata-rata ekonomi kelas menengah. Dan yang ketiga, akan terjadi pembayaran yang tidak sesuai. Misalnya, kita hanya minjam 2 juta, namun barang yang jika tidak mampu membayar, barang yang disita itu akan lebih besar harganya dibandingkan uang yang kita pinjam.
Selanjutnya, bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dari pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat dengan pinjaman online ilegal. Yaitunya, untuk menghindari pinjaman online ilegal ini, kita harus menghindari faktornya. Contohnya, tidak berperilaku konsumtif. Untuk biaya sekolah mungkin harus dipersiapkan bisa dengan menabung atau yang lainnya. Kemudian jika ada kebutuhan mendesak, kita bisa pinjam saudara ataupun bisa dengan melakukan pinjaman online, cuman yang harus yang legal dan terdaftar OJK. Bagi yang sudah terjerat, maka sebaiknya untuk segera melunaskan dan tidak mengulanginya kembali. Jika melakukan pinjaman online, kita harus cek di website resmi OJK apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar atau belum. Yang kedua, kita bisa lihat transparansi bunga yang akan kita bayarkan ke perusahaan. Dan yang ketiga, jangan tergiur dengan ajakan-ajakan yang memaksa, atau contohnya kayak seseorang melakukan pinjaman online namun memakai KTP kita. Misalnya, gue pinjam dong KTP lu, mau pinjam ini. Itu jangan sampai kita minjemin, bukannya jahat tapi itu untuk jaga-jaga, karena pinjaman online yang ilegal mampu melakukan pencurian data. Dan yang keempat, pastikan rekam jejak digital perusahaan itu. Yang kelima, cek aplikasinya atau situs yang memberikan pinjaman. Yang keenam, gunakan identitas digital dengan sistem keamanan yang ketat dan hanya lembaga yang dengan sertifikat penyelenggara sertifikat elektronik atau PSRI yang boleh mengeluarkan sertifikat digital seseorang. Oke, sekian video tentang pinjaman online dari saya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf.